Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mulai, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wasila Adrian. Saya Albertus Lexi. Saya Eko. Saya Lia Sinda. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang Pancasila dalam arti sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang pertama PKI pada 29 Mei 1945. BPU PKI dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang pada 29 April 1945 berjumlahkan dengan 60 anggota. BPU PKI dikenal oleh Dr. Rajiman Udayo Diningrat yang didampingi oleh wakil ketua yaitu Raden Panji Sorosono dan Injemin yang merupakan orang Jepang. BPU PKI dilantik di Jakarta pada 28 Mei 1945 oleh Letnan Kemaikin Harada yang merupakan panglima tentara ke-16 Jepang. Dalam sidang BPU PKI tepatnya pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato dan menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Yang pertama yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, itu kesejahteraan nasional, dan yang terakhir yaitu keturunan yang berkebudayaan. Kelima butir gagasan tersebut diberi nama Pancasila, dan Soekarno juga mengusulnya jika seandainya peserta tidak senang memiliki angka 5. Maka menambahkan angka 3 yaitu Trisila yang terdiri dari satu nasionalisme, yang kedua demokrasis, yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno yang menawarkan angka 1 yaitu Ekasila yang berisi asal gotong royong. Yang kedua yaitu periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPPKI kedua adalah disebutnya naskah awal pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia pada alinia keempat itu yang terdapat perumusan Pancasila. Isi dari Piagam Jakarta itu sendiri yaitu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kerakyatan yang adil dan beradab, dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang hidup dengan kebijaksanaan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar hukum, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Setiap bangsa di dunia pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar budayanya masing-masing. Dua hal yang pertama ini kita perlu ketahui adalah apa itu budaya dan apakah Pancasila itu masuk ke dalam budaya. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah apa itu budaya. Menurut pendapat kami, budaya adalah kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, dan budaya tidak dapat kita hilangkan karena itu merupakan ciri khas dari suatu negara. Yang kedua, apakah Pancasila merupakan budaya? Pancasila bukan hanya sekedar budaya, Pancasila juga merupakan simbol bagi negara kita. Pancasila adalah simbol yang menyatukan bangsa Indonesia, terutama umat yang memiliki agama yang berbeda. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya nilai ketuhanan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan
diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia, dan dijadikan sebagai pedoman untuk bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing. Lahirnya Pancasila bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Yang berarti ketika suatu bangsa itu lahir, maka di saat itulah jiwa bangsa itu tercipta. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur, yang berarti itu Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian jiwa yang menentukan oleh pendiri atau bangsa. Yang C, mengambil sumber ilmuis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang satu, sumber historis Pancasila, yang berarti Pancasila sudah ada sebelum Pancasila lahir, yang nilainya terdapat dalam adat istiadat, kebudayaan dan agama yang berkembang sejak dalam kehidupan bangsa sejak zaman dahulu kerajaan. 2. Sumber sosiologis Pancasila, yang salah satu yang dapat kita temukan dalam masyarakat Indonesia ialah nilai gotong royong. Gotong royong yang merupakan nilai yang sangat penting dan sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Dan dalam nilai inilah terdapat kekurangan atau rasa kasih untuk saling membantu. 3. Sumber polisi Pancasila, nilai-nilai dasar Pancasila bersumber dan digali dari lelucon wisdom, budaya dan pengalaman bangsa Indonesia. Untuk yang D, tentang membangun argumen tentang dinamika dan tatanan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Di sini ada kajiannya itu 2 poin. Poin yang pertama itu tentang argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sejarah bangsa, di mana dinamika Pancasila itu merupakan pasang surutnya pemahaman tentang dasar Pancasila, terutama dalam pas pemerintahan Soekarno, yang dimana naskah itu lebih populer daripada Pancasila. Karena pada zaman itu kekuasaan melalui pemerintahan keempat Soeharto yang memegang Pancasila dengan P4 pada masa pemerintahannya dengan masa era reformasi itu kurang memahami tentang namanya Pancasila, sehingga Pancasila itu ditinggalkan oleh pengusaha-pengusaha tersebut. Untuk yang poin kedua tentang argumen tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan dalam kehidupan ini sangat disayangkan untuk meletakkan Pancasila itu posisi dalam berbangsa dan bernegara. Adanya pengangkutan presiden di masa Presiden Soekarno itu mau diangkat sebagai presiden sebagai jabatan seumur hidup. Tapi ada sambutannya dalam pasal 7 Undang-Undang 1945 yang berbunyi presiden dan wakil presiden mengangkut kedudukannya sebagai 5 tahun dan sebagainya sesudahnya dipilih sesudah 5 tahun periode. Untuk yang ke poin E, mendeskripsikan esensi dan organisasi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia dan untuk masa depan. Untuk poin pertama tentang esensi Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia, kita tahu tentang Pancasila ini merupakan fisiologis tentang dasar negara yang merupakan Pancasila itu harus mencantumkan dengan produk hukum sesuai dengan dasar negara Pancasila, terutama dalam unsur-unsur nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Untuk poin organisasi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yaitu sangat disayangkan karena penyalahgunaan dalam setiap individu dalam kajian esensi tersebut dengan adanya penyalahgunaan tentang Pancasila dalam masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika kurang jelas, dimohon kepada teman-teman untuk bertanya. Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Siska. Saya izin bertanya di sini tentang sumber politis Pancasila. Nah, apa yang dimaksud dengan dari Pancasila yang digali dari lokalisme? Bagaimana?
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Siska. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu apa yang dimaksud dengan local wisdom. Local wisdom itu kearifan lokal atau budaya lokal yang ada di dalam masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan dari Siska, maksud Pancasila itu diambil dari local wisdom adalah Pancasila itu diambil dari budaya-budayaan masyarakat yang ada. Terutama nilai yang terpenting diambil dalam budaya itu adalah nilai kekeluargaan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Karena dengan adanya nilai kekeluargaan, kita akan memiliki rasa saling peduli terhadap sesama. Gimana Siska? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ananda Hifa Dawia. Nah, di sini Nanda mau tanya tentang poin 2. Apakah Pancasila merupakan budaya? Nah, kasih contoh nyata Pancasila merupakan budaya dalam masyarakat, lingkungan masyarakat. Contoh nyata itu kayak gimana? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda. Contoh nyata Pancasila merupakan budaya adalah kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama dulu ketika kita beribadah. Jadi kita beribadah itu tidak ada paksaan sama sekali. Berarti itu sesuai dengan keinginan kita. Sehingga lama-lama itu menjadi kebiasaan yang kita lakukan. Yang kedua itu sikap kita menghargai orang lain. Jadi ketika orang berpendapat, kita tidak boleh membantah pendapatnya, tapi kita tetap harus menghargai pendapat orang tersebut. Hal ini berarti itulah kebiasaan yang telah kita lakukan menjadi budaya yang kita lakukan tanpa kita sadari. Gimana Nanda? Cukup. Kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik. Perkenalkan, nama saya Edgar Setiawan. Saya ingin bertanya, ini pada poin kedua bagian akhir urgensi Pancasila dalam kajian sejarah. Di yang terakhir ada pengetahuan tentang Pancasila masyarakat Indonesia tidak sebanding dengan semangat penerimaan Pancasila. Nah, maksud dari kata-kata itu apa? Maksud dari kata-kata tersebut adalah sebagian besar masyarakat Indonesia itu ada yang tidak hafal sila-sila Pancasila. Hal ini diakibatkan karena kurangnya kesadaran tentang pentingnya Pancasila dan berbanding terbalik saat Pancasila disahkan, di mana hampir seluruh masyarakat Indonesia itu bersemangat untuk menerima Pancasila itu sendiri. Baik, sekian jawaban saya. Apakah sudah jelas? Jelas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang, mohon maaf karena kami tidak sempurna. Terima kasih.